Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Oke. Kali ini insyaallah kita akan membahas persidangan CLS ya, Citizen Lawsuit, yang menghadirkan saksi fakta. Ini Pak Ugroseno, Purnawirawan kepolisian kalau tidak salah itu ya, Jenderal bintang 3 beliau itu. Nah, berarti selain saksi fakta, juga beliau sedikit banyak lah ya pasti mengetahui bagaimana proses penyidikan atau penyelidikan. Nah, ini baik untuk disimak karena permasalahan kita sedari awal mengenai dijadikannya Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka itu ya gara-gara penyidikannya itu tidak transparan ya, dan banyak sekali permasalahan, dan permasalahannya akan dibuka di sini. Nah, permasalahan ijazah ini memang sudah melebar kemana-mana, apalagi saat ini ya, malah Jokowi itu sudah tidak mau sepertinya membahas ijazahnya. Yang mau dibahas itu sekarang Egy Sujana, dan yang mau dibahas itu adalah kriminalisasi Roy Suryonya. Itu yang diarahkan oleh Jokowi. Malah sudah ngomong ya di Solo itu mengenai kedatangan Egy Sujana. Tapi ya itu insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya, tidak video yang sekarang. Karena sedari awal tatkala saya membicarakan permasalahan ijazah ini, yang saya bicarakan titik tekannya itu ada pada substansi permasalahannya, dan ini termasuk substansi permasalahan yang berkaitan dengan ijazah Jokowi secara tidak langsung, dan yang berkaitan dengan penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka secara langsung, sebagaimana akan kita simak nanti. Nah, sebelum kita menyaksikan video, bagi yang belum subscribe, mudah-mudahan digerakkan hatinya untuk subscribe, dan yang sudah subscribe mudah-mudahan mau like dan komen sedikit banyak, itu akan sangat diapresiasi sekali. Terima kasih banyak. Kita akan saksikan saja langsung ya. Kemudian dihentikan SP2 lidik ya. Penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, nggak bisa berhenti. Okay. Jadi pada pengertian penyelidikan. Kalau intelijen itu ya, bangun tidur melihat batu di tengah jalan, bikin laporan penyelidikan. Oke, sebentar ya, supaya kita ini refresh dulu ya. Pelan-pelan tuh, karena dari mukadimah langsung ngomong ke pertengahan pembicaraan, karena ini saya tidak mendapati awalnya di mana, ini langsung di sini begitu. Jadi kita akan dengarkan sekali lagi bagaimana seharusnya penyidik atau penyelidik itu di dalam mindset untuk melakukan penyelidikan. Dan saya sudah katakan berkali-kali, banyak sekali lead ya kejadian yang sebetulnya itu bisa dijadikan bahan untuk menyelidik permasalahan Jokowi ini, tapi oleh penyelidik itu tidak pernah dilihat sama sekali. Ini kita akan saksikan lagi, kita ulang sebentar kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian dihentikan SP2 lidik ya. Penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, nggak bisa berhenti. Terima. Jadi pada pengertian penyelidikan. Kalau intelijen itu ya, bangun tidur melihat batu di tengah jalan, bikin laporan penyelidikan, nggak ada masalah. Ya. Mungkin ada yang masang mau mengadakan begal dan sebagainya. Itu intel. Tapi kalau reserse harus ada laporan polisi, bukan dumas, bukan laporan biasa. Oke, nah ini penting ya. Kepolisian itu kan pasti ada intelnya. Masa di Polda Metro itu tidak ada intelnya? Dan intel itu tatkala memberikan laporan itu kan tidak perlu ada surat apapun karena namanya juga intel. Yang menjadi permasalahan kan begini, ini nampak sekali di depan mata kita ya, kebohongan yang dilakukan oleh para termul itu tatkala mereka mengatakan bahwa Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada mereka secara langsung pada waktu di mana atas alibinya Polda Metro ijazah Jokowi itu sudah disita. Kejadian ini sangat penting sekali karena ini adalah kontradiksi di dalam pernyataan-pernyataan orang-orang yang terlibat di dalam ijazah ini, yang mana seharusnya apabila kepolisian ini bertindak sebagaimana mestinya, intel setidaknya itu membuat laporan mengenai kejanggalan ini. Lah kenapa kok ya para termul itu mengatakan bahwa Jokowi menunjukkan ijazah kepada mereka sedangkan ijazahnya kan di kantor? Harusnya kan begitu intel itu. Nah, ini harusnya dijadikan catatan. Kan ada. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Pak Ugroseno, apakah kepolisian melakukan tugasnya? Dari sini kita lihat tidak. Dan ini juga nanti akan dibahas kalau tidak salah dalam persidangan ini ya, permasalahan kontradiksi
atas satu keterangan dengan keterangan yang lain di antara orang-orang yang terlibat di dalam ijazah palsu ini. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak di dalam penyelidikan itu mengadakan penyitaan barang bukti begitu? Penyelidikan. Penyelidikan tidak bisa melakukan penyitaan. Penyelidikan tidak bisa melakukan. Karena penyitaan itu harus minta penetapan pengadilan. Ya. Pengadilan menerbitkan penetapan pengadilan harus ada laporan polisi, harus ada surat perintah dimulai penyidikan, terus ada berita acara penyidikan. Itu tidak hal yang mudah, bukan asal ambil kemudian disita, bukan. Ya. Oke, sebentar ya. Sedangkan menurut keterangan polisi atau bukan ya polisi kalau tidak salah ya, berdasarkan orang-orang yang hadir di gelar perkara khusus kemarin, disitanya ijazah Jokowi itu tanggal 23 dan surat putusan pengadilannya itu kalau itu istilahnya itu tanggal 24 Juli ya. Entah itu ada kejanggalan atau tidak saya tidak tahu karena perkara teknis seperti itu saya tidak terlalu mengetahui ya. Tadi ditanya rekan kami dan oleh majelis hakim, saksi menerangkan mengikuti perkembangan tentang ijazah. Apakah saksi mengikuti berita bahwa Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Dirtirpidumnya pada saat itu Brigadir Jenderal Polisi Johamdani melakukan penyitaan ijazah itu saksi mendengar ya, mendengar ya. Menurut saksi pengalaman yang begitu panjang sebagai reserse dan khususnya penyidik, apakah itu dibenarkan? Ya, tadi saya jelaskan kepada Yang Mulia Hakim Kepala Hakim tadi. Kalau itu disita menjadi barang bukti, berarti itu barang hasil kejahatan. Barang hasil kejahatan. Secara tersurat dan tersirat seperti itu seharusnya. Oke, itu satu ya. Itu menarik sekali. Kalau disita sebagai barang bukti, berarti itu hasil kejahatan. Dalam pengertian logika hukumnya seharusnya diakui di sini bahwa oleh polisi bahwa ijazah Jokowi ini adalah hasil kejahatan. Kan harusnya kalaupun mau yang disita itu apa? Yang disita itu kalau mau ya dalam hal ini karena kepolisian itu pada akhirnya menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka, yang disita itu harusnya buku-buku Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjadi buku terlarang harusnya. Kan yang dituduh bener juga ya Bapak ini. Yang dituduhkan oleh Jokowi itu kan pencemaran nama baik, berarti kejahatannya itu kejahatan pencemaran nama baik. Lah kenapa yang disita itu malah ijazahnya Jokowi? Jadi pada akhirnya kepolisian di sini malah menjadi pihak yang menyatakan ijazah Jokowi asli, bukan yang menjadi pihak yang menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu melakukan kejahatan. Itu logikanya loh. Kalau barang bukti itu memang seharusnya adalah hasil kejahatan. Jadi kalau kita mau mau konsisten ya di dalam logika hukum acara yang ada di Indonesia ini, diantaranya penyidikan, penyelidikan, dan kemudian penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap barang bukti hasil kejahatan. Kalau kita mau konsisten di situ, berarti harusnya yang dijadikan tersangka di sini adalah Jokowi. Itu atau kalau misalkan Roy Suryo yang melaporkan tuh, kemudian nanti ijazahnya Jokowi yang disita karena itu adalah dugaan hasil kejahatan. Jadi pada akhirnya kepolisian mengakui bahwa itu adalah hasil kejahatan. Kalau kita mau konsisten begitu ya di dalam pola pikir itu. Tapi kan jadi aneh kok malah disita oleh kepolisian untuk dilakukan penelitian kemudian diumumkan ini asli. Tidak sesuai dengan tujuan dari penyitaan barang bukti itu sendiri. Itu mungkin yang saya pahami ya dari perkataan Pak Ugro-Seno. Kita lanjutkan lagi. Begitu ya. Baik. Saya kepada fisik tadi di awal saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Ya. Pernah. Saya ingin lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Maaf. Oke, ini ada memperlihatkan foto ya. 28. Karena beliau pernah bertemu dengan Jokowi secara langsung. Mungkin itu yang diambil. Karena kan ini saksi fakta nih.
Gak lama ya. Kita cepetin apa aja? Kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Baru hari, tapi gambarnya sama. Sumbernya sama. Iya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya. Pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Oke. Ya. Jadi sangat berbeda jauh. Monggo. Ini saksi fakta orang yang melihat foto Jokowi, faktanya memang demikian melihat foto Jokowi, dan faktanya memang juga yang bersangkutan pernah bertemu dengan Jokowi secara langsung. Kemudian ditanya begitu ya, apakah sama? Ya faktanya dari apa yang saya lihat gitu. Ini berarti ini faktanya fakta subjektif seorang saksi begitu ya. Dari apa yang saya saksikan itu tidak sama orangnya. Dan itu harus digarisbawahi oleh hakim, karena ini mau tidak mau ya adalah salah satu fakta yang terungkap di persidangan. Ya, meskipun kita harus membedakan memang fakta kenyataan dalam pengertian memang itu kenyataan, dan fakta dalam pengertian adalah fakta apa yang dirasakan oleh seseorang begitu. Faktanya saya memang merasakan demikian. Jadi kalau mau di paraphrasing, faktanya kata Pak Ugrosono ini, faktanya saya menemukan bahwa Jokowi yang asli yang bertemu dengan saya tahun 2015 dengan foto yang ada di itu berbeda. Begitu. Nah, ini nanti fakta kenyataannya beda atau tidak. Nah, inilah yang dicari kan di dalam persidangan itu. Tapi itu harus menjadi catatan hakim ya. Silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana? Oke, ini yang saya sebutkan penting tadi ya. Kita ulangi lagi sebentar nih masalah penyitaan. Karena ini saya katakan berulang kali, ini adalah lubang yang tidak bisa ditutup oleh Jokowi itu. Ya, kalau semua mau fokus kepada permasalahan ini, kepolisian di dalam penyidikannya mau fair begitu ya. Kemudian publik juga mau mempertanyakan ini, kejar tuh orang-orang yang para termul yang bohong-bohong itu, ini akan cepat selesai saya kira. Penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui, ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Sebentar. Nah, ini ya. Jadi bukan politisi kalau tidak salah, betul ini ya, bukan politisi yang dimaksud itu Andi Azwan satu tuh. Itu mantan politisi mungkin karena sekarang sudah jadi termul, garis keras tuh. Atau yang dimaksud itu adalah Projo ya waktu itu. Iya, Projo tuh yang dimaksud. Nah, ini kan sebuah kontradiksi yang mana kalau menurut polisi sudah disita, tapi kenyataannya oleh Jokowi dalam versi mereka oleh Jokowi masih diperlihatkan kepada orang-orang ini. Yang mana seharusnya ini tatkala terjadi dissenting, bukan opinion ini dissenting of apa ya berarti dissenting of experience, ada pengalaman yang berbeda lah kok oleh kepolisian sudah disita tapi Jokowi masih bisa menunjukkan. Ini bagaimana? Kan harus dicari nih pola presumption of innocence dulu kan. Ini dua-duanya benar berarti. Kepolisian benar tatkala mereka mengatakan ini sudah disita, dan Projo pun atau Termul pun benar tatkala Jokowi itu
mengklaim menunjukkan kepada mereka ijazah mereka. Nah, ini kalau dua-duanya benar, presumption of innocence bagaimana? Nah, kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ijazahnya ada dua. Kalau dua-duanya benar begitu ya, berarti ijazahnya ada dua ya sudah, berarti ada yang palsu. Nah, nanti yang dipakai di KPU dan lain-lain mana yang palsu, yang asli atau yang palsu? Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ini memang sudah disita, tapi Jokowi masih punya kewenangan untuk meminjam. Yang mana dari awal saya katakan secara prinsip penyitaan barang bukti pun sudah salah begitu. Harusnya Jokowi yang dinyatakan sebagai yang tersalah begitulah ya, karena dia yang menuntut apa masa jadi tersangka. Ya udah tersangka dalam permasalahan ijazah palsu. Jadi harusnya kan Jokowi itu dari segi prinsip penyitaan barang bukti begitu. Tapi oke lah itu kita abaikan dalam pengertian bahwa ini memang sudah disita oleh kepolisian secara resmi begitu dan secara di bawah undang-undang. Berarti kalau tidak dua ijazahnya sama Jokowi dipinjam lagi. Nah, ini apa bisa demikian atau tidak? Ini yang ditanyakan dan ini pertanyaan yang amat sangat bagus sekali. Yang mana ini akan menunjukkan kepada kita yang sudah menurunkan marwah kepolisian itu polisi-polisi macam yang terlibat pada permasalahan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Polisi macam itu yang mana mereka itu sudah menjadikan kepolisian sebagai lembaga barang titip, lembaga jasa titip barang. Udah kayak pegadaian itu ya. Kepolisian udah kayak pegadaian saja. Ini kita lanjutkan dulu nih. Aduh. Ya. Jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Iya. Menjadi Jelas. barang bukti. Untuk menyita barang bukti karena ini kan bukan tertangkap tangan nih, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan pada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi tempat penegak hukum di situ. Itu. Baik, itu adalah tempat awal upaya penegakan hukum ya. Makanya kalau misalkan sekarang ada KUHP, ada apa ya KUHP ya restoratif justice itu ya bagus juga sebetulnya melebarkan peran kepolisian secara prinsip hukum ya bagus saja. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasannya tadi ya, lah kok ini menjadi tempat titipan? Udah kayak pegadaian aja nih kepolisian. Jadi turun marwah yang mana seharusnya ini adalah tempat penegakan hukum di kepolisian itu. Jadi ini adalah barang bukti. Bayangkan sama kamu ya kalau misalkan ada kasus pembunuhan misalkan, kemudian ada barang bukti berupa berupa pisau yang mana pisau itu sudah disita oleh kepolisian, tapi si empunya pisau itu tatkala mau masak nggak ada, datang dulu ke kepolisian kemudian minjem, Pak saya pinjam dulu pisaunya ya. Ini saya mau masak dulu. Ya masa seperti itu. Ini kan sudah disita oleh kepolisian begitu ya. Masa dipinjam dulu sama Jokowi buat ditunjukkan kepada para tremul itu. Saya katakan para lah ya, itu ngikut junjungannya mereka tuh. Lucu pada akhirnya. Ini yang menjadikan akal sehat kita tergelitik begitu. Lah kok ada sih orang-orang kayak gini, dan ini menjadi mafia loh ya. Ini menjadi kumpulan orang yang mereka itu begonya luar biasa. Jadi rasa jumawa mereka memiliki kekuasaan, rasa jumawa mereka bisa membeli orang ya, rasa jumawa mereka itu bisa menyelesaikan masalah aja dengan telunjuk, kamu selesaikan di sini, kamu selesaikan di sini. Rasa jumawa itulah yang menjadikan pada akhirnya mereka itu bergerak tanpa otak, pada akhirnya bergerak tanpa pikiran mereka itu. Ya udah nanti kepolisian jalan sendiri begitu ya. Kemudian KPU jalan sendiri, kemudian UGM jalan sendiri. Tatkala disebutkan kepada publik harusnya bagaimana, yang mana masing-masingnya ini merasa ini sudah selesai, bisa menyelesaikan permasalahan Jokowi. Tatkala di cross check dan dikonfirmasikan, ini saling beradu antara satu dengan yang lain, kan jadi kocak akhirnya.
Aduh, kita yang punya akal sehat yang masih waras galeng-galeng kepala ya bisa seperti itu ya orang itu katanya cinta negara begitu. Pejabat negara, abdi negara, tapi kok ya pengkhianat pada akhirnya. Terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, tentunya kami juga, adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya. Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Oke. Dua itu saksi. Iya, bagi saya sebentar ya sebelum ke situ karena ini Pak Ugroseno itu jawabannya yang kedua tidak dijawab. Jadi pertanyaannya kan ada dua. Yang pertama mengenai transparansi, bagaimana proses kepolisian ini di dalam menentukan bahwa ijazah Jokowi itu asli, yang mana seharusnya kan tidak boleh ya. Seharusnya tidak boleh. Karena kalau tadi sekali lagi saya katakan kalau itu disita berarti barang hasil kejahatan, tapi kok malah menyatakan ini asli dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah seharusnya, pertanyaannya ya, apakah seharusnya pihak kepolisian itu dalam hal ini Polda Metro Jaya itu menunjukkan ijazah ke hadapan publik sebagaimana barang-barang bukti lain yang disita kalau tawuran dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak dijawab nanti yang kedua. Mungkin yang pertama dijawab ini ya. Kita teruskan dulu nih. Tentang transparansi. Beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan kepada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi. Kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa dari 80 sampai 85 diperiksa juga, mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah, ini nanti kalau dilaksanakan ini bakal banyak Pak Kasbujo yang lain. Jokowi ngakunya dosen apa, kenyataannya nggak tahu, nggak pernah ngajar Jokowi. Dan itu ada dua kalau tidak salah ya dosen yang mengatakan demikian tuh. Tidak punya mahasiswa namanya Jokowi itu ada, dan Pak Kasbujo juga demikian. Kemudian yang penting dari bagian yang ini, dari perkataan yang ini dari Pak Ugroseno adalah logikanya Termul yang selalu mengatakan, UGM ini sudah menyatakan demikian dan demikian, bahwa UGM sudah mengatakan ijazahnya asli. Kalau UGM sudah tidak dipercaya, siapa lagi yang mau dipercaya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah logika cacat ya di dalam menguak kenyataan senyata-nyatanya begitu. Karena yang dikeluarkan oleh UGM pada akhirnya hanyalah sebuah narasi tanpa data. Dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Ugroseno, dan ini harus dicatat oleh para Termul ya, bahwa keadaan UGM dalam hal ini paling mentok juga jadi apa? Jadi saksi, paling mentok. Jadi sama keadaan di hadapan hukumnya sama Pak Ugroseno ini sama saja. Saksi apa? Saksi yang meringankan Jokowi begitu. Jadi tidak bisa diterima begitu saja dalam kacamata hukum dan pencarian fakta, meskipun bukan hukum begitu ya, pencarian fakta yang sebetul-betulnya fakta. Karena kamu nggak tahu. Hanya karena UGM mengatakan itu lulus, kamu tidak tahu kenyataannya betulkah ijazah Jokowi ini asli atau tidak. Kamu nggak tahu pada akhirnya. Kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini
sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Tuh kan, betul. Seperti masalah merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi itu ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazah ini asli seperti itu, karena pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Oke, ini on point ya. Ini penjelasan yang sangat menarik dan edukasi juga kepada kita. Yang mana beliau mengatakan kalau ada permasalahan merek nih, ada orang melaporkan merek palsu, kan penyidik itu tidak langsung menyatakan ini merek palsu kan, diambil ada yang asli ada yang palsu, dikira-kira mana ya tang ting tung siapa yang beruntung, oh ini yang pasti ini yang asli nih berarti ini palsu, kan nggak bisa ya. Atau kepolisian itu dilihat-lihat begitu ya, mengadakan penyidikan sendiri, nggak bisa. Itu harus datang tadi ke pengadilan niaga ya, mana ini sebetulnya yang asli, mana yang palsu, mana yang mengklaim, mana yang diklaim. Itu makanya kalau dikatakan ini terburu-buru kepolisian, ya iya. Cuma sekali lagi pertanyaannya kan bukan di situ. Pertanyaannya itu sebetulnya tadi, apakah kepolisian itu seharusnya menunjukkan ijazah itu ke depan publik atau tidak, sebagaimana mereka itu menunjukkan barang-barang sitaan yang lain yang kita suka melihat itu kan, ada pisau begitu, ada pistol dan lain sebagainya. Lah kenapa kok ijazah ini tidak ditunjukkan saja? Apakah harus? Itu tidak dijawab oleh Pak Ugro Seno, tetapi beliau itu langsung mengatakan kepada permasalahan bahwa seharusnya ini sifatnya transparan begitu penyidikan itu. Kemudian kepolisian tidak memiliki wewenang untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Harusnya dibawa dulu kepada proses pengadilan yang lain begitu. Kalau kepolisian memang ingin mengungkap permasalahan ini. Kan sebetulnya kepolisian juga bingung juga kan, tanda tanya sebetulnya. Ada yang melaporkan, yaitu dalam hal ini adalah Jokowi, bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah melakukan pencemaran nama baik. Kan seharusnya begitu. Kemudian dipanggilkan Roy Suryo atau dicari itu barang-barang yang bisa menjadikan bukti. Yang mana saya katakan seharusnya yang disita itu kan buku Roy Suryo tuh, semua itu harusnya disita tuh, diberedeli dulu. Ya, ini mau jadi barang bukti ya begitu. Kemudian nanti itu dilihat apakah ada pencemaran nama baik atau tidak, ataukah itu murni penelitian. Ya nggak ada urusan sama ijazahnya Jokowi itu sebetulnya. Ijazah Jokowi nggak usah diambil sama kepolisian seharusnya. Karena yang ditunjuk di sini kan Roy Suryo dan kawan-kawan, dan itu sebagai barang bukti. Kenapa? Karena kepolisian tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Jadi sekali lagi saya katakan kepolisian di sini sudah abuse of power ya. Togo itu melampaui batas, sudah melampaui batas kewenangannya. Nah itulah mungkin ya, ini masih ada nggak ya? Sudahlah sajalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebetulnya masih panjang persidangannya, dan kalau ada penonton yang sudah menonton video ini sampai selesai, tolong tulis di kolom komentar ya, siapa cung yang selesai karena ini memang agak lama. Dan kalau mau dilanjutkan, ini edukasi bagi kitanya masih sangat banyak dan masih sangat bagus. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.